li'ilafi Quraisy. Pada lafal bacaan li'ilafi, pada lafal i dan la, kedua-duanya kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Itu mad tabi'i terjadi 3 kondisi: fathah ketemu alif, dhammah ketemu dengan waw, kasrah ketemu dengan ya mati. Maka i panjangnya 2 harokat dan juga li panjangnya 2 harokat. Maka harus sama panjang i dan li. Maaf, panjang i dan la. Li'ilafi, li'ilafi. Kemudian Quraisy. Di sini pada lafal Quraisy ini ada bacaan mad lin, yaitu mad yang terjadi disebabkan adalah huruf ya yang didahului dengan huruf fathah. Dan dia ketika akhir bacaan kita. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan mad arid sukun karena di akhir bacaan kita. Tapi kita biasanya lebih kenal dengan mad lin. Maka Quraisy, kita boleh memanjangkan untuk mad lin, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka kita coba baca ulang. Li'ilafi Quraisy. Kemudian ayat yang kedua, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Pada lafal ilafihim, kembali lagi kita mendapati ada kasrah bertemu ya, yaitu di sini ya, kemudian ada fathah bertemu alif. Maka ini kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i sendiri kita panjangkan sepanjang 2 harakat. Maka ilafihim harus sama. Kemudian ada mim mati, ada huruf yang dia mim mati bertemu dengan huruf ra. Apabila ada mim mati bertemu dengan ra, maka kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Yaitu suara mimnya harus kita baca dengan jelas. Ilafihim rihlatash shita'i. Kemudian alirkan nafas pada lafal ha, karena ha memiliki salah satu sifat, yaitu sifat hams. Kita coba alirkan rihlata. Kemudian pada lafal rihlatash shita'i, di sini ada alif lam, yaitu kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Berarti ini berkaitan dengan lamu al-fi'al. Lam yang berkenaan dengan lamul ism. Lamu al-ism berkaitan dengan hukum, yaitu lamut ta'rif. Di sini alif lam ta'rif, yaitu apabila ada huruf-huruf alif lam bertemu dengan huruf yang 14, yaitu selain daripada abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka dia termasuk daripada huruf alif lam syamsiyah. Cara membacanya, alif lam lamnya tertulis tapi tidak dibaca. Maka kita langsung rihlatash shita'i. Kemudian pada lafal ta'i, di sini ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu ditandai dengan adanya mad tabi'i pada lafal ta bertemu dengan hamzah. Dan hamzah tersebut berada pada satu kata. Maka apabila ada mad tabi'i bertemu setelahnya huruf hamzah dan hamzah di satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil, panjangnya 4 atau 5 harakat. Maka kita membacanya asyita'i, panjang dulu 4 harakat baru i. Kemudian was-shayf, was-shayf. Kemudian pada lafal as-shayf kembali sama, ada alif lam yang kita tulis tapi kita tidak baca, sehingga langsung kita idghamkan ke huruf shad. Awalnya al-shayf, tapi karena dia tidak bertemu dengan huruf shad, maka lamnya diidghamkan ke huruf setelahnya sehingga lamnya hilang. Sehingga kita langsung membaca shadnya tasydid. Was-shayf. Kemudian pada lafal as-shayf di sini ada bacaan mad lin, yaitu apabila ada fathah bertemu dengan ya mati dan berada di akhir bacaan. Dan kemudian ada huruf akhir yang disukunkan. Maka was-shayf, panjangnya berapa harakat untuk mad lin? Yaitu kita boleh 2, boleh 4, dan boleh pula 6 harakat. Sebagaimana mad arid disukun. Kita coba ulang. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Kemudian ayat selanjutnya, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait.
Nah, di sini ada salah sedikit. Nanti pada lafal di sini bukan alif lam syamsiyah, tapi nanti di sini adalah alif lam qamariyah. Maka kita coba falyabudu. Pada lafal du ada dhammah bertemu dengan huruf waw. Apabila dhammah bertemu dengan waw, maka kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya untuk huruf du adalah 2 harokat. Maka falyabudu baru dilepaskan. Kemudian pada lafal alif yang di atasnya tanda sifar mustadir, tanda lingkaran kecil ini artinya alifnya tidak dianggap ada. Kemudian rabba hadzal bait. Hadza, kemudian di sini pada lafal ha ada fathah bertemu alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian hadzal bait. Hati-hati dalam pelafalan za, jangan sampai dibaca dengan hazal bait. Sering terjadi kita mendengarkan huruf zal diganti dengan zai. Ini kurang tepat dan bahkan bisa merubah maknanya. Hadzal bait. Pada lafal alif lam, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas lamnya. Kemudian al bait. Kembali lagi ada madlid, yaitu adanya fathah bertemu dengan ya. Baca ya, ini kita pada dasarnya dia bacaan lin. Karena dia di akhir bacaan kita, kemudian kita wakafkan dan setelahnya ada huruf yang dimatikan, maka ini kita namakan dengan bacaan lin. Bacaan lin panjangnya adalah boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Kita coba. Falyabudu rabba hadzal bait. Kemudian yang terakhir yaitu alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pada lafal alladzi at'amahum, lafal alladzi, ini sini sudah kami jelaskan di bahasan tajwid surah Al-Baqarah, yaitu di mana alladzi termasuk isim mausul, yang di sini kita termasuk alif lam yang dia lazimah. Tapi juga bisa kita masukkan kepada bahasan alif lam syamsiyah mudghamah yang diidghamkan langsung ke huruf lamnya dan dibaca dengan jelas lamnya Allah. Kemudian pada lafal zi'a, di sini ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya mad tabi'i pada lafal zi ada berupa mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Akan tetapi hamzah tersebut berada di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya adalah 4 atau 5 harakat. Maka alladzi at'amahum. Kemudian kita mantulkan pada huruf ta. Nah, di sini ada bacaan namanya qalqalah. Bacaan qalqalah yaitu bacaan yang harus dibantulkan dalam pelafalannya. Kesalahan yang sering terjadi pertama tidak ada pantulan, tidak mantul. Yang kedua adalah menambahkan hamzah, misalnya at'amahum. Nah, ini tambahan hamzah salah. Harusnya mengalir saja at'amahum. Maka allazi at'amahum min ju'. Mim mati bertemu mim kita namakan dengan idgham mim. Cara melafalkannya yaitu suara mimnya masuk kepada mim kedua dan ditahan mimnya. Ditahan m-nya. At'amahum sepanjang 2 sampai 3 harakat sedikit atau 2 harakat lebih dikit. Yaitu kemudian melafal min ju'u. Di sini ada bacaan ikhfa, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf jim. Maka cara membacanya samarkan antara baina izhar wal idgham. Jadi membaca ikhfa itu di antara izhar dan idgham. Kalau izhar nunnya jelas, kalau idgham nunnya hilang, maka ikhfa di antara keduanya. Maka di sini karena ketemu dengan huruf jim, maka masukkan ke jim, bukan masukkan, disamarkan ke huruf jim. Min ju'in wa. Kemudian pada fal'i wa ada idgham bi gunnah, yaitu ditandai dengan adanya kasratain bertemu dengan huruf waw. Yang mana huruf idgham bi gunnah ada 4 tertulis dalam yanmu, ya, nun, mim, waw. Dan sini adanya huruf waw. Idgham bi gunnah juga kita bisa namakan dengan idgham naqis, yang tidak secara utuh diidghamkannya, masih ada sedikit menyisakan suara nunnya. Min ju'in wa amanahum.
Kemudian pada lafal amanahum ada bacaan mad badal, yaitu adanya hamzah a bertemu dengan bertemu dengan alif atau dengan huruf-huruf mad. Apabila ada hamzah nanti bertemu dengan huruf mad setelahnya, maka dinamakan dengan mad badal. Kemudian wa amanahum min khauf. Kemudian ada mim mati bertemu mim lagi, yaitu idgham mimi. Min khauf ada bacaan izhar. Nah, izhar di sini adalah izhar halqi, yaitu suara nunnya kita baca dengan jelas tanpa ditahan. Karena datang setelah huruf nun ada huruf kha, yang dimana kha termasuk huruf yang makhrajnya keluar daripada tenggorokan kita, maka dia harus jelas. Min khauf. Kemudian pada lafal khauf ada bacaan madlin, yaitu mad yang terjadi karena adanya fathah bertemu dengan waw. Karena madlin ini terjadi dua kondisi, yaitu apabila ada fathah ketemu ya, ada fathah ketemu waw, dan itu berada di akhir bacaan kita sebelum huruf akhir yang dimatikan. Seperti ini, fa sebelum huruf akhirnya ada huruf waw sukun didahului fathah, maka ini dinamakan dengan madlin. Panjangnya berapa? Boleh 2 harokat, 4 ataupun 6 harokat. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.